Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, Selena. Tidak akan pernah ada yang kenal siapa saya. Kalau saya tidak berkata-kata sendiri. Tetapi, mungkin tidak. Kamu mengenal saya dari si Budi, orang lain. Kamu tidak akan bisa mengenal Selena berasal dari Budi, betul nggak? Mungkin nggak kamu mengenal saya dari Budi, padahal saya Selena. Siapa yang mengenal diri saya selain saya Mungkin sendiri? saja, Kak. Siapa yang bisa mengenal dirimu selain dirimu sendiri? Orang lain tidak ada yang mengenal kamu, karena kamu juga misteri. Betul tidak? Logis tidak? Oke. Bisa jadi si Logis, Budi logis, logis. menceritakan yang aneh-aneh tentang saya. Betul nggak? Tetapi yang memahami, mengenal, tahu apa yang ada dalam diri saya, itu pasti harus saya. Harus dari diri saya sendiri. 1 Korintus 11 itu. Siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Demikian Allah. Betul, betul. Tidak ada yang tahu siapa Allah itu selain dari roh Allah itu sendiri. Karena semuanya ini adalah misteri. Ketika Ternyata kamu baca sederhana. kitabmu dari perspektif imanmu yang sebelumnya dan perspektif iman saya yang sebelumnya yang merupakan aib bagi saya itu, saya tidak melihat ada Tuhan yang goib, yang menyatakan dirinya sendiri dengan benar, jelas, dan terang. Seperti itu. Hal yang Iya, betul simpel-simpel juga ya. gini harusnya kita pikirkan. Gitu. Ada yang bisa kamu tarik kesimpulan dari sini? Iya, kesimpulannya tuh ternyata sesederhana itu gitu loh. Kalau untuk membuktikan atau memvalidasi Tuhan itu tuh ya kita pahami dulu konteks Tuhan itu. Ya melalui roh kita gitu loh. Kalau mungkin dari jabaran Budi tadi itu bisa menyesatkan. Kalau enggak langsung dari Kak Selena langsung. Nah, orang bisa saja berasumsi yang salah tentang saya, toh pasti Betul, tidak betul. valid. Setuju, Kak. Nah, Betul. demikian iman yang sebelumnya itu. Jadi, Oh, makanya tuh kebenarannya. oh, mm-mm. Silakan, silakan. Oke, Silakan. oke. Aku boleh bertanya lagi nggak, Kak? Boleh. Tuhan dan Allah itu sama apa beda sih sebenarnya? Menurut Kakak? Beda. Oh, beda ya. Beda dong. Kenapa? Berarti Yesus itu kan Tuhan. Berarti beda Boleh lagi saya nggak dengan jelaskan? Allah? Boleh saya Boleh, boleh. jelaskan? Allah dalam rumpun semetik itu merujuk kepada sesembahan, bukan nama. Itu tidak pernah diklaim sama semua bangsa sebagai nama. Baru diklaim di abad ke-7. Makanya kenapa Oke. orang yang ada di Mesir sana juga mengatakan, inilah sesembahan saya, inilah Allah saya, inilah God saya. Itu. Walau itu Anubis misalnya Amon-Ra. Itu Allahnya orang sana. Berarti Allah itu merujuk kepada hakikat yang mau disembah. Oke. Itu bukan merujuk kepada nama. Itu menjadi nama ketika diklaim oleh kitab Anda toh. Iya, betul, betul. Nah, makanya orang Kristen dan semua bangsa lain tidak pernah sepicik manusia dungu yang mengklaim kata Allah. Itu cuma orang dungu yang mengklaim bahasa saya itu saya. Nah, itu bagi saya hanya seperti orang-orangan sawah yang tanpa intelek pakai jas, padahal tidak ada. Kosong. Itu adalah suatu pernyataan yang idiot. Menurut hemat saya, tapi tidak tahu menurut hemat orang lain toh. Nah, Tuhan, Tuhan itu adalah nama keagungan atau gelar keagungan. Itu gelar. Oke.
sesuatu yang disematkan. Contoh seperti presiden, guru, itu gelar. Manusia itu bisa digelari Tuhan. Dan manusia itu lumrah digelari Tuhan. Jadi beda toh. Hakikat, Iya. tadi kan dibilang sesembahan. Allah itu sesembahan. Hakikat dengan gelar, beda. Beda. Yang membedakannya di mana, Kak? Nah, hakikat itu merujuk kepada hak sang kebenaran. Tetapi gelar itu tidak merujuk kepada sang zat atau kebenaran itu. Hak itu. Allah itu zat, Oke. esensi. Ini, ya toh? Karena Tuhan adalah goib. Iya benar. Ya Jadi udah. jadi kesimpulannya umat Kristen juga setuju dan mungkin Islam itu nggak bisa divalidasi oleh siapa itu sendiri kayak Allah itu ya, Kak. Saya tidak mau mengatakan itu, tapi mari kita sebagai manusia sama-sama merenungkan ini dengan akal dan budi kita. Oke. Ada lagi. Teman-teman TPC, bagaimana pendapat kalian mengenai video tadi? Silahkan masukkan di dalam kolom komentar. Untuk teman-teman yang mau terus mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Baik, mengenai percakapan tadi, saya sangat senang di awal mula percakapan Agatha membahas bagaimana Allah yang menyatakan dirinya kepada umat manusia. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ya, secara khusus Allah berulang-ulang kali menyatakan dirinya kepada umat manusia, kepada orang-orang pilihannya. Bahkan Allah sendiri berkomunikasi dengan manusia. Di dalam perjanjian lama kita dapat melihat bagaimana Allah berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Allah juga berkomunikasi dengan Nuh. Dan Allah juga berkomunikasi dengan Abraham, Musa, dan nabi-nabi lainnya. Allah juga menyatakan dirinya lewat tiang awan dan tiang api, serta tabut perjanjian yang merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan dalam perjanjian baru, kita melihat kehadiran Allah lewat Sang Firman, yaitu Yesus Kristus yang diutus Allah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Ia adalah Firman, ia adalah Logos yang sejak semula sudah ada bersama-sama dengan Allah. Bahkan ia telah ada sebelum Abraham ada. Itu yang dikatakan Yesus di dalam firman Tuhan. Yesus adalah firman yang keluar dari Allah. Ia sejak semula ada bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi. Itulah sebabnya ketika kita melihat Yesus, kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka kita melihat Bapa, kita mengalami perjumpaan dengan Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Terima kasih untuk teman-teman TBC yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.